Shalom, apa kabar semuanya teman-teman di seluruh kawasan Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S Bayu. Kali ini saya ingin membahas tentang feromon hormon. Nah, saudaraku yang terkasih, sebelum lebih dalam kita membahas tentang feromon hormon, maka jangan lupa lakukan like, komen, subscribe, dan share. Saudaraku yang terkasih, kita akan belajar tentang fakta-fakta seputar feromon hormon. Saudaraku yang terkasih, jatuh cinta ternyata tidak sesederhana ungkapan dari mata turun ke hati. Ada peran feromon yang turut mempengaruhi seseorang saat merasakan jatuh cinta. Senyawa yang dihasilkan secara alami oleh tubuh ini diketahui dapat mendorong daya tarik seksual. Feromon merupakan senyawa kimia tubuh yang dapat mempengaruhi respon sosial dan seksual seorang dengan orang lain. Feromon termasuk dalam golongan protein yang bersifat volatil atau mudah menguap. Deteksi feromon pada manusia dilakukan melalui hidung yang kemudian direspon oleh otak kita. Keringat yang keluar dari tubuh manusia juga mengandung feromon. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa keringat akan mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang yang menghirup aroma keringat orang lain. Jenis-jenis feromon di dalam tubuh kita itu apa saja sih? Kita akan kupas jenis-jenis hormon feromon. Ada beberapa jenis feromon yang dihasilkan oleh tubuh. Di antaranya adalah release feromon, yaitu feromon yang menimbulkan respon cepat dan biasanya dikaitkan dengan ketertarikan secara seksual. Yang kedua adalah primer feromon, yaitu feromon yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan respon dan dapat mempengaruhi siklus menstruasi, pubertas, bahkan terjadinya kehamilan. Yang ketiga adalah signal feromon, yaitu feromon yang dapat membantu ibu untuk mengenali bayinya yang baru lahir melalui aroma. Yang keempat adalah medular feromon, yaitu feromon yang dapat mengubah menyesuaikan fungsi tubuh dengan kondisi sekitar dan biasanya ditemukan di dalam keringat. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah feromon untuk mendorong daya tarik seksual. Feromon diketahui melatari berbagai perilaku hewan dan spesies yang sama. Misalnya untuk mengikuti jejak makanan, menandai daerah yang ditempati, menumbuhkan rasa waspada, hingga mendorong daya tarik seksual. Sementara pada manusia, feromon sangat berbeda, tergantung individu masing-masing dan seringkali tidak disadari keberadaannya. Hingga kini masih dilakukan berbagai macam penelitian mengenai feromon pada manusia dan perannya terhadap daya tarik seksual. Bahkan ada filmnya loh. Mungkin kapan-kapan lihat ada film yang membahas tentang feromon hormon. Kalau nggak salah judulnya Parfum. Kemudian penelitian ahli saraf mengungkap bahwa feromon dapat memicu pelepasan hormon seks tertentu
seperti testosteron dan estrogen. Hal ini dibuktikan oleh perilaku dua individu yang awalnya tidak tertarik satu sama lain karena seringnya berinteraksi, seringnya bertemu, menjadikan mereka lama-lama tertarik satu sama lain. Selain itu, feromon dalam keringat seorang pria juga diketahui dapat mempengaruhi suasana hati dan kadar kortisol. Kortisol juga salah satu hormon. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa keringat pria dikaitkan dengan peningkatan libido pada wanita, terutama jika mendekati masa-masa ovulasi. Berikutnya adalah feromon yang berperan dalam masa subur. Saudaraku yang terkasih, studi menunjukkan bahwa wanita yang rutin melakukan hubungan seksual memiliki siklus menstruasi yang lebih teratur daripada wanita yang berhubungan seksual sesekali saja. Kelompok wanita itu juga lebih subur karena terjadi penundaan penurunan hormon estrogen atau penurunan kadar estrogen. Peneliti kemudian menemukan bahwa penyebabnya adalah feromon yang dihasilkan pria itu bisa menyebabkan naik turunnya estrogen pada wanita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita yang tinggal bersama dapat memiliki siklus menstruasi yang sama atau berdekatan. Hal ini dipercaya ada efek komunikasi feromon melalui aroma tubuh atau keringat wanita. Selain mempengaruhi siklus menstruasi, feromon juga diketahui dapat digunakan sebagai terapi medis untuk program kehamilan atau kontrasepsi. Sebagian ahli berpendapat bahwa feromon bisa bermanfaat untuk mengatasi stres dan depresi, sekaligus memperbaiki suasana hati. Meski feromon dipercaya dapat mempengaruhi perilaku manusia, terutama saat sedang jatuh cinta, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mendukung bukti dan pendapat yang ada selama ini. Selain itu, ada berbagai hal yang mungkin bisa menjadi alasan seseorang jatuh cinta selain feromon. Jika ingin mengetahui lebih lanjut hubungan Anda dengan kekasih Anda, kemudian permasalahan yang ada di dalamnya dan bagaimana cara mengatasinya, Anda bisa berkonsultasi dengan psikolog, dengan psikiater, atau dengan sahabat yang dipercaya yang mengerti tentang suatu hubungan. Terima kasih, Tuhan berkati.